Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak ibu semuanya pagi ini sudah kumpul kita pembelajaran daring dengan pertemuan yang kedua, yaitu kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Hari ini Ibu cek terlebih dahulu yang hadir ada 12, yaitu ada Hafiz, ada Rauza, Erwin, Trian, Dani, Daus, Toto, Ferry Saputra, ada Rizky, ada M. Fajar, ada Husen, ada Farhan, dan ada Fajar Rizky. Ya, jadi kita baru ber-12. Ibu harapkan teman-teman yang lainnya pun bisa hadir, bisa sehat, dan bisa ikut belajar. Walaupun kita selama pandemi ini jangan patah semangat kita, jangan males-malesan, harus lebih bersemangat. Dan juga ingat 3M, patuhi protokol kesehatannya dan selalu menjaga 3M. Ya. Anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, Doa amin, selesai. amin. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak, hari ini kan udah pertemuan kedua. Jadi pertemuan kita kedua dalam materi redox. Nah, ya, Ibu sudah memberikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik kalian, ada materi ajar dan juga ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom kalian. Ya, Rizky, silakan masuk Rizky ya. Ibu lanjutkan lagi. Jadi itu sudah Ibu bagikan di Classroom ataupun di WhatsApp kita. Ya, sudah kalian baca? Ya, Ibu minta kalian, Ibu harapkan juga sudah membaca materi tersebut walaupun masih mengalami kesulitan dalam pemahamannya. Anak-anak, masih ingat gak materi kita minggu yang lalu, yaitu pada pertemuan pertama kemarin, yaitu mengenai reaksi redoks. Iya, mengenai reaksi redoks. Ada yang masih ingat gak reaksi redoksnya tentang apa saja ya? Betul sekali, Rauza. Tentang buah apel yang berubah warna. Tentang buah apel yang berubah warna, betul sekali Erwin. Jadi kaitannya yaitu mengenai konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Bahwasanya, ya ini ada Ilham masuk, Ibu masukkan dulu. Bahwasanya ada 3 konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Pertama, bahwasanya reaksi reduksi itu adalah reaksi apa? Reaksi pelepasan oksigen, reaksi pengikatan elektron, dan reaksi penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Sedangkan yang dikatakan reaksi oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan terakhir adalah penambahan bilangan oksidasi. Jadi, halo? Bilox oksigen min 2. Oke, bagus sekali Riz. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, PPT-nya Sudah, ya. udah. Nah, ini lihat, kita lanjutkan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau kita kenal dengan redoks. Oke. Nah, lihat. Ibu akan Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ini deh, nih ya. Ya, udah kelihatan ya kalau kayak begini ya. Nah, kalau begini, kelihatan nggak nih? Itu air betadin yang berubah warna, Bu. Oke ya, berarti ini air betadin kamu lihat ada perubahan warnanya nih. Udah cukup. Nah, anak-anak
hari ini kita masih kompetensi dasarnya masih menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan juga reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Kemudian tujuan pembelajarannya bahwasanya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, kemudian menghitung koefisien reaksi redoks, menentukan zat yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator dalam suatu redoks dengan benar. Ya, itu dia hari ini tujuan pembelajaran kita. Ini dia. Silakan kalian tonton dan amati video dari percobaan reaksi berikut ini ya. Oke ya, tadi sudah kita lihat sama-sama bagaimana pengaruh penambahan bawang merah pada larutan PK. Nah, Ibu akan mendemonstrasikan sama seperti yang tadi. Yang perlu kita siapkan yaitu ini adalah PK kayak Ibu harus gimana nih? 2 S-nya adalah mengalami penambahan. Maka dikatakanlah ini reaksinya termasuk reaksi redoks. Ya, begitu juga ketika kalau kita memasukkan, ini Ibu buatkan lagi nih, ada contohnya lagi. Tuh, nggak kelihatan juga ya. Nah, kok bisa? Ini ada air. Kalau misalnya kita tambahkan, ini contoh untuk yang kedua ya, sama kenapa tadi ini ada Ibu masukkan adalah betadin. Ya, betadinnya akan berubah warna menjadi kecoklatan ya. Terus ketika kita larutan iodin ya, karena betadin itu sendiri adalah kandungan betadin. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ini dia, kelihatan ya sensornya dengan kelompok sama seperti yang kemarin. Ini belum Ibu masukkan. Lalu kerjakan LKPD kalian. Ibu akan share dulu untuk LKPD-nya saja yang harus kalian kerjakan. Oke, tugas kalian LKPD-nya kerjakan nomor 1 di sini ya. Ini di LKPD-nya, tuliskan alat dan bahannya, kemudian prosedurnya, kemudian berilah kesimpulan. Jadi kamu analisis dari pengamatan dari video tadi, kemudian tidak lupa kamu tuliskan reaksi yang terjadi pada larutan PK tersebut. Ya, sampai di sini jelas? Halo, anak-anak Ibu semua, LKPD-nya sudah selesai kan ya? Jadi untuk membacakan hasil diskusi kalian, karena 10 menit sudah berlangsung, karena soalnya juga Ibu udah berikan, jadi kalian sudah sedikit demi sedikit sudah dicicil untuk mengerjakannya ya. Jadi siapa kelompok 1 yang mau membacakan hasil penugasan atau hasil diskusi kalian bersama temannya? Bahan LKPD yang dari diskusi pertama alat dan bahan. Alat dan bahan bawang merah. Kesimpulannya dari hasil pengamatan video tersebut bahwa terjadi perubahan warna pada wadah. 1. Larutkan PK ke dalam air lalu aduk. 2. Tuangkan larutan PK ke dalam wadah air dengan jumlah yang sama. 3. Siapkan irisan bawang merah. 4. Tambahkan air aki cukupnya ke dalam wadah 2. 5. Diamkan beberapa saat. 6. Kemudian lihat hasil perbedaan antara wadah 1 dan yang sudah kalian kerjakan, tolong kalian foto, kirim ke WA Ibu, nanti akan Ibu berikan penilaian. Untuk kelompok 2 sama juga ya. Berarti ada penilaiannya yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Dan juga Ibu sudah kelihatan semuanya ya? Sudah. Oke, ini dia. Jadi membedakan reaksi redoks dan bukan redoks, kita lihat bahwasanya dikatakan redoks, maka dia mengalami reduksi dan oksidasi. Itu saja membedakannya.
Nah, lihat pada reaksi berikutnya, ini ada 4 reaksi. Kita mana yang bukan reaksi redoks pada reaksi berikut? Ingat, kalau dikatakan redoks berarti ada reduksi dan Ag ke 0 ke plus 1, maka dia naik, maka dihasilkan oksidasi. Cl2 di sini adalah 0 ke minus 1. 0 ke minus 1 naik apa tuh? Turun. Maka dia dikatakan reaksi reduksi. Nah, lihat dari reaksi di sini kedua-duanya mengalami oksidasi dan reduksi, maka dikatakan reaksinya reaksi redoks. Kemudian lihat yang nomor 2, SnCl2. Sn di sini adalah plus 2. Cl2 di sini minus 1. Lihat yang di ruas kanan. Cl4. Cl kan minus 1. Reduksi. Perhatikan sini. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Artinya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Contohnya lihat, perhatikan sini. Al di sebelah kiri 0. Ada 2 jenis reaksi dari redoks. Ada reaksi disproporsional atau reaksi kedua yaitu komproporsional. Ya, yang dikatakan reaksi disproporsionisasi ada di sini latihan soalnya. Sebenarnya bisa kita gunakan secara interaktif ya. Pada persamaan reaksi redoks, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Pada yang mengalami oksidasi yang mana? Lihat. Mg di sini apa nih? 0. Mg di sini berapa? Plus 2. Kalau 0 ke plus 2 naik apa turun? Cukup jelas? Yang Ibu paparkan tadi? Jelas, Bu. Oke ya. Kalau memang jelas, itu udah Ibu share yaitu di Google Form kalian. Nanti habis dari pertemuan ini kalian Ibu share di WhatsApp dan juga Ibu share di Classroom, ada post test melalui lewat Google Form ya. Kalau minggu lalu kita pakai Quizzes, tapi sekarang menggunakan Google Form. Jadi tolong ada 10 pertanyaan, kalian isi, kalian kerja. Bagaimana anak-anak kalau memang tidak ada kendala? Ada lagi? Oke, jadi kesimpulannya ya Ibu simpulkan saja bahwasanya reaksi redoks itu adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Reaksi reduksi yaitu reaksi penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami penambahan biloks. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, jadi untuk hari ini kalian pahami, pelajari lagi konsep dari reaksi redoks. Jadi kalian harus tahu mana itu reaksi redoks dan juga mana reaksi bukan redoks. Oke ya, ini pada akhir pertemuan kita. Pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai fenomena atau keterkaitan dari keseharian kita reaksi redoks, terutama pada perkaratan besi, ya, atau disebut juga reaksi atau korosi, ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja. Ada yang ditanyakan nggak ya? Ibu tegas lagi, ada yang ingin tanyakan atau ada kendala? Gimana Iki? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita, coba Fajar kita tutup dengan doa dulu. Fajar pimpin lagi berdoa deh. Untuk mengakhiri Google Meet hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak Ibu sudah hadir join di Google Meet ini. Semoga apa yang kita pelajarin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah semangat kita dalam belajar. Ya, Ibu akhiri daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dulu ya.